Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahna Salsabila dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Biologi dari kelas 2C. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai alat atau media pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu salah satunya itu flipchart. Flipchart ini merupakan lembaran-lembaran kertas yang menyerupai kalender. Menurut Sujana, flipchart ini merupakan kombinasi antara media grafis dengan gambar foto yang dirancang untuk memvisualkan secara logis dan teratur mengenai fakta dan batasan. Pada flipchart ini mempunyai kelebihan, yaitu mampu menyajikan pesan pembelajaran atau informasi secara ringkas, praktis, dan bertahap. Terus bahannya pun mudah untuk didapatkan dan relatif murah harganya. Terus dapat digunakan di dalam ataupun di luar ruangan dan dapat menjadikan alat pengganti media ketika tidak tersedianya infokus seperti di pedesaan. Nah, adapun kekurangan dari flipchart itu sendiri, di antaranya itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempersiapkan bahan ini. Terus flipchart ini hanya cocok untuk pembelajaran pada kelompok kecil saja. Dan penggunaan flipchart ini hanya digunakan sesuai dengan jarak yang dekat gitu, tidak bisa digunakan dengan jarak yang terlalu jauh karena keterbatasannya ukuran dari media ini. Nah, pada media flipchart ini saya menerapkannya dengan menggunakan pembelajaran materi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada otak dan medula spinalis. Pada otak terdapat bagian-bagiannya, diantaranya itu ada cerebellum atau otak besar, diencephalon, sistem limbik, mesencephalon atau otak tengah, pons parolin, terus cerebellum atau otak kecil, medula oblongata, Terus yang kedua itu ada medula spinalis. Medula spinalis itu terdapat dua bagian, yaitu substansi putih dan substansi kelabu. Ya, lanjut. Pada saraf pusat yang meliputi otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang ini, otak sendiri itu dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan untuk medula spinalis itu dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang. Nah, pada otak ataupun medula spinalis ini terdapat lapisan pelindung jaringan ikat yang disebut dengan meninges. Ini ya, meninges ini yang ini. Nah, meninges sendiri ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama itu ada pia meter, arachnoid, dan durameter. Yang pertama ada pia meter. Pia meter ini merupakan lapisan paling dalam yang banyak mengandung pembuluh darah di sini. Terus yang kedua itu ada arachnoid. Arachnoid ini merupakan lapisan tengah yang sedikit mengandung pembuluh darah. Sedangkan yang terakhir ini ada durameter. Durameter ini merupakan lapisan terluar yang mempunyai sifat yang kuat karena untuk melindungi bagian dalamnya serta terdapat 2 lapisan. Nah, selanjutnya itu ada substansi. Substansi ini di otak ataupun medula spinalis itu terdapat substansi kelabu dan substansi putih. Untuk substansi kelabu sendiri itu terdapat di bagian sini, lapisan terluar. Pada substansi kelabu ini merupakan bagian luar pada otak dan bagian dalam pada medula spinalis. Substansi ini mengandung badan neuron, serabut bermielin dan tidak bermielin. Terus ada astroid, protoplasma, dan mikroglia. Sedangkan untuk substansi putih itu terdapat di bagian sini dalam.
Nah, substansi putih ini merupakan bagian dalam di otak dan bagian luar pada medula spinalis. Nah, untuk substansi putih ini mengandung oligodendrosit dan mikroglia. Selanjutnya itu kita membahas otak. Ini gambar otak secara umum dan keseluruhan itu seperti ini. Nih, otak itu merupakan organ yang bertanggung jawab sebagai pusat koordinasi tubuh. Otak manusia ini mencapai 2% dari berat tubuhnya sendiri. Terus dengan otak manusia ini mengkonsumsi oksigen sebanyak 25% dan menerima darah dari jantung sebanyak 1,5%. Terus otak juga tersusun dari 100 miliar neuron yang terhubung oleh sinapsis dan membentuk anyaman kompleks. Berdasarkan belahannya, otak pun dibagi menjadi dua, yaitu otak bagian kiri dan otak kanan. Otak kiri ini mengendalikan tubuh bagian kanan yang merupakan pusat IQ, logika, rasio, membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan untuk otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri yang merupakan pusat EQ, linguistik atau bahasa, perasaan, seni, ekspresi, dan komunikasi. Yang pertama itu bagian otak, yaitu cerebrum. Bagian ini, otak besar ini merupakan otak yang sebagai pusat pengatur aktivitas tubuh. Otak besar ini terdiri dari lapisan korteks atau juga disebut dengan substansi kelabu dan lapisan medula yang disebut juga dengan substansi putih. Otak besar ini terbagi menjadi 4 lobus, yaitu ada lobus frontalis, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Yang pertama itu lobus frontalis. Lobus frontalis ini itu terdapat di bagian depan yang paling besar ini. Fungsi lobus frontalis sendiri itu mempunyai kemampuan gerak, kreativitas, kontrol perasaan, kemampuan bahasa, dan perilaku seksual. Terus yang kedua itu ada lobus parietal. Lobus parietal ini terdapat di bagian tengah, berfungsi sebagai proses sensor, tekanan, sentuhan, dan rasa sakit. Terus yang ketiga ada lobus temporal. Lobus temporal ini terdapat di bagian bawah yang fungsinya itu berhubungan dengan kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi atau mendengarkan itu diaturnya itu oleh lobus temporal. Yang terakhir ada lobus occipital. Lobus occipital ini berada di paling belakang, bagian belakang. Fungsinya itu berhubungan dengan rangsangan visual yang melakukan proses terhadap objek yang ditangkap oleh retina. Jadi, ketika kita melihat sesuatu objek atau sesuatu yang dilihat oleh mata akan ditangkap oleh retina dan disalurkan informasi tersebut melalui lobus occipital kepada otak. Pusat otaknya. Terus selanjutnya ada diencephalon. Diencephalon ini merupakan pengendalian motorik pengganti dari informasi alat indera dan pengendalian fungsi otonom dari berbagai bagian tubuh. Nah, pada diencephalon ini terdapat 4 bagian, yaitu ada talamus, hipotalamus, subtalamus, dan epitalamus. Yang pertama itu talamus. Talamus itu terdapat di antara korteks cerebral dan otak tengah, ada di sini. Nah, fungsi talamus sendiri itu sebagai penyampaian sinyal sensorik dan motorik dengan kesadaran, serta meneruskan informasi alat indera tersebut sebagai penerus ketika alat indera kita bergerak, beraktivitas,
akan disalurkan oleh talamus, melalui talamus. Terus yang kedua itu hipotalamus. Hipotalamus ini berada di sini. Nah, hipotalamus sendiri itu merupakan pusat kontrol sistem otonomi, terletak di atas batang otak. Fungsinya itu sebagai responsif stimulus seperti stres, rangsang penciuman, suhu dan cahaya, serta pengontrol asupan makan, rasa takut, dan pengatur siklus tidur. Yang ketiga ada subtalamus. Subtalamus ini terdapat di sini. Nah, subtalamus ini merupakan nukleus motorik ekstrapidal yang berhubungan dengan nukleus sistem saraf. Fungsinya ini belum diketahui dengan jelas, namun kalau misalnya ada gangguan pada bagian ini, akan timbul gangguan pada gerakan tangan yang tiba-tiba terhempas kuat pada satu sisi tubuh. Dan yang terakhir itu ada epitalamus. Epitalamus ini terdapat di antara hubungan dari habenular nucleus dengan pineal body. Itu terdapat di bagian sini. Nah, untuk epitalamus sendiri ini terdapat pada bagian dorsal atau belakang. Fungsinya itu bertanggung jawab untuk menghubungkan sistem limbik ke seluruh otak serta mengatur hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Oh iya, sistem limbik itu merupakan di antara talamus dan otak bagian tengah. Fungsinya itu sebagai menghasilkan perasaan, mengatur produksi hormon, adanya rasa lapar dan haus, pusat rasa senang, mengatur metabolisme, dan menyimpan memori pada jangka yang sangat lama. Oke, selanjutnya ada sistem limbik. Udah. Terus yang selanjutnya itu mesencephalon. Mesencephalon ini merupakan otak tengah yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada tegmentum dan tectum. Untuk tegmentum sendiri merupakan jaringan multisinapsis yang terlibat dalam sistem homeostatis atau keseimbangan dan reaksi tubuh. Nah, pada tegmentum ini terdapat dua bagian, yaitu ada nukleus merah dan substansi nigra. Untuk nukleus merah sendiri merupakan pengatur koordinasi pada gerak tubuh. Nah, sedangkan untuk substansi nigra itu tempat membentangnya antara tegmen dan berperan untuk mengontrol gerakan tubuh. Nah, tegmentum itu sendiri berada tidak jauh dari tectum, ada di daerah sini. Sedangkan untuk tectum sendiri, yaitu tectum ini terdiri dua pasang koliculi yang disebut dengan corpora quadrigemina. Nah, yang pertama itu ada superior colliculi dan inferior colliculi. Untuk superior colliculi ini terdapat di bagian sini. Fungsinya itu untuk proses awal visual dan pengendalian gerakan mata. Sedangkan untuk inferior colliculi ini terdapat di bagian bawahnya, yaitu untuk berperan dalam proses pendengaran. Nah, untuk fungsi utama dari mesencephalon ini yaitu pertama sebagai pusat informasi pendengaran dan penglihatan yang tadi sudah disebutkan, yang berperan itu yaitu superior dan inferior. Terus sebagai pengatur tanggapan dari rangsangan yang berhubungan dengan informasi sensorik. Terus mempunyai peran dalam gerakan otot dan meningkatkan daya ingat dan pengembangan kemampuan untuk berinovasi dan berkreatif. Selanjutnya di sini ada pons parolin atau jembatan otak, medula oblongata, dan cerebellum atau otak kecil.
Nah, yang pertama itu ada pons farolin. Pons farolin ini tersusun dari substansi putih yang menghubungkan otak kecil kiri dan kanan, serta menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Pons farolin itu sendiri, bagiannya itu terletak di sini. Nah, terus yang kedua ada medula oblongata. Medula oblongata, bagian ini dari pons hingga medula spinalis dengan panjang kurang lebih 2,5 cm. Fungsinya medula oblongata ini yaitu sebagai pengendalian frekuensi seperti denyut nadi, tekanan darah, pernafasan, pengaturan gerakan refleks seperti bersin, batuk, dan berkedip. Terus yang ketiga ada cerebellum atau otak kecil. Cerebellum ini terletak di bagian bawah lobus occipital dan melekat pada bagian punggung batang otak. Fungsi dari otak kecil sendiri itu untuk mempertahankan keseimbangan kontraksi otot dan koordinasi gerakan sadar. Terus selanjutnya ada medula spinalis. Medula spinalis ini atau disebut juga dengan sumsum tulang belakang, adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerakan refleks. Kalau yang tadi kan pusat koordinasi tubuh, kalau ini pusat koordinasi gerakan refleks. Nah, medula spinalis ini terletak pada ruas-ruas tulang belakang sampai kedua tulang pinggul. Untuk fungsi medula spinalis ini, yang pertama itu memberikan kebebasan untuk gerak saat refleks, terus mengaitkan otak ke seluruh anggota tubuh, terus mengaitkan impuls melalui otak dan mengarahkannya ke bagian alat indera, dan mengaitkan reseptor dengan mengarahkan ke bagian otak. Pusatnya itu di sini kan, nih, antara ruas-ruas tulang belakang. Medula spinalis itu di antara ruas-ruas ini. Selanjutnya ini bagian medula spinalis yang lebih jelasnya lagi. Yang pertama itu ada bagian luar atau disebut juga dengan substansi putih. Terus yang kedua itu bagian dalam atau juga disebut dengan substansi kelabu. Dan ada satu lagi di medula spinalis itu ada kanal sentral. Yang pertama kita bahas dulu bagian luar, yaitu substansi putih. Bagian luar itu berada di sini. Ini bagian luar ini tersusun dari akson yang bermielin. Terus terdapat funiculus yang di dalamnya itu terdapat tractus spinal, yaitu ada tractus sensor dan tractus motor. Nah, untuk tractus sensor sendiri atau disebut dengan ascendent, ini berfungsi sebagai penyampaian informasi dari tubuh ke otak, seperti sentuhan, suhu, nyeri, tekanan, posisi tubuh, keseimbangan, dan arah gerak. Terus selanjutnya itu tractus motor atau disebut juga dengan descendant. Fungsi ini membawa influx motorik dari otak menuju medula spinalis dan dari saraf spinal menuju ke tubuh. Fungsi yang berikutnya itu untuk mengantarkan impuls dalam koordinasi dan ketepatan gerakan sadar. Yang kedua itu bagian dalam. Bagian dalamnya itu terdapat di ini yang warna abu. Ini bagian dalam itu yang ini. Nah, namun bagian dalam ini atau juga disebut dengan substansi kelabu ini itu ada dua bagian juga, yaitu ada akar dorsal dan akar ventral. Untuk akar dorsal atau punggung ini itu terdapat di sini. Akar dorsal ini tepatnya di batang vertikal atas di atas dan mengandung badan sel yang menerima impuls melalui saraf spinal dan neuron sensor.
Yang kedua itu ada akar ventral atau perut. Ini itu terdapat di bagian batang vertikal bawah, di bawah ini, yang tadi di sini, dan sedangkan yang keduanya di sini. Ini tuh mengandung neuron motorik yang aksonnya itu mengirimkan impuls melalui saraf ke otot dan kelenjar. Dan yang terakhir itu ada kanal sentral. Kanal sentral itu yang bulatan kecil itu di bagian tengah, yang berfungsinya sebagai saluran medula spinalis untuk mengandung cairan cerebrospinalis. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan saat ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan tata bahasa yang kurang tidak tepat. Terus maaf juga apabila materi yang saya sampaikan tidak jelas ataupun ada kesalahan. Apabila ada kesalahan, komen aja di bawah. Kita di sini sama-sama belajar. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.